Kembali lagi di Putra Media Channel. Pada saat ini saya akan sedikit membahas tentang komponen elektronik yang sudah saya siapkan di meja redaksi. Asik, meja redaksi. Yaitu yang bernama elko atau bisa disebut juga kapasitor elektrolit ya. Karena jenis kapasitor itu banyak macamnya. Dan yang saya akan bahas saat ini yaitu elko, kapasitor elektrolit, yang di dalamnya ada bentuk cairan atau basah ya. Bagaimana mengetahui bahwa elko tersebut di suatu rangkaian sudah rusak? Atau bagaimana mencari elko yang rusak, begitulah. Nah, bagaimana sekarang untuk mengetahuinya elko ini sudah rusak atau masih bagus? Begitu mungkin pertanyaannya. Nah, bagaimana mengetahuinya? Nah, saya punya beberapa alat. Yang pertama, alat sederhana yang sudah umum dipakai oleh para teknisi elektroniknya ini, multimeter analog ya, multimeter analog biasa. Nah, ini yang digital nanti saja. Nah, ini meter analog atau ada juga yang bilang apometer ya, itu terserah, sama aja fungsinya. Ini bisa dijadikan untuk alat tes elko ya. Tetapi elkonya harus dicopot dulu dari PCB-nya. Harus dicopot dulu, tidak bisa langsung. Ya, kalian bisa putar ke X10 atau X1K. Tergantung nilai elko yang mau kita tes. Contohkan yang saya akan contoh sekarang, saya akan coba di X1K ya. Di X1K. Nah, di X1K kita tes dulu, kalibrasi dulu. Nah, sudah. Nah, saya akan cek elko yang ini. Ini baru ya, baru. Elko 35 volt 220 mikro. Saya akan tes. Nah, ini di shortkan dulu ya. Nah, di shortkan dulu, digabungin dulu ininya, kakinya. Buang, takut ada tegangan yang masih ada di dalam. Kita tes sekarang kaki yang minus, yang ada garis hitamnya ini, di plus, di probe multimeter plus, yang probe multimeter min ke elko yang plus. Kita tes. Nah, jarum multimeter langsung naik dan perlahan turun. Ini tandanya elko ini bagus ya, masih bagus. Bagaimana yang rusak? Sayangnya saya tidak punya ya, suka langsung dibuang kalau yang rusak, atau dikasih sama yang servis ya buat buktinya. Yang rusak itu apabila elko ini di shortkan seperti ini, di tes pakai multimeter seperti ini. Yang rusak itu jarum multimeter sama sekali tidak bergerak. Itu berarti elko rusak. Yang kedua, jarum multimeter bergerak ke kanan, ke 0, tetapi tidak kembali lagi. Nah, itu juga elko yang rusak. Berarti elko tersebut short atau korslet ya. Kalau tadi yang bagus itu seperti ini. Kita tes ya. Kita tes, coba yang satu ini nih.
Yang satu lagi. Nah, kita akan tes. Kita tes. Tuh. Jarum bergerak, dan balik lagi. Setelah jarum bergerak ke kanan, perlahan jarum itu balik lagi ke semula, ke kiri. Seperti ini. Tuh. Pelan-pelan kembali lagi. Ini tandanya elko masih bagus. Apabila jarum bergerak, lalu diam di posisi 0, di kanan, ya, tidak kembali lagi, berarti elko tersebut rusak. Dan apabila kita tes elko seperti ini, jarum multimeter ini tidak bergerak sama sekali, itu juga sama. Elko tersebut sudah rusak. Dalam arti dalamannya sudah kering, ya. Sudah kering. Cairannya sudah kering. Sudah tidak berfungsi secara normal lagi. Elko juga bisa dites yang akurat itu memakai ini. Multimeter digital. Karena multimeter digital ini langsung membaca nilai elko berapa mikro, ya. Langsung bisa membaca. Karena di multimeter ini, salah satunya di multimeter digital Jotek PC921 yang saya pakai, ada fungsi untuk mengetes elko dan milar. Nah, seperti ini. Tandanya di probe-nya seperti ini. Nah, yang ini. Ini untuk mengetes elko dan milar. Kita contohkan sekarang. Nah, bentar dulu. Nah, ini adalah elko baru yang tadi, ya, yang 35 volt 2200 mikro. Kita tes. Ini nilainya 2200 mikro. Kita tes. Untuk pengetesan terbalik juga gak apa-apa, dibolak-balik juga gak apa-apa, ya, kalau di multimeter digital ini. Kita tes. Nah, sedang loading membaca nilai elko. Nah, di situ terbaca berapa? 1840. Ya. Sedikit menurun dari tulisan yang ada di body. Yang di body 2200 mikro, yang terbaca 1800-an. Tapi ini toleransinya masih cukup, ya, tidak jauh-jauh amat, ya. Masih bisa dipakai untuk mengganti elko 35 volt 2000 atau 1500 mikro, ya. Begitu. Kita tes yang lain, yang ini nih. Yang ini 25 volt 820 mikro nih. 25 volt 820 mikro. Kita tes. Ya, kita tes, coba lihat berapa nih. (900) ya. Ini melebihi tulisan yang di body. Ini lebih bagus. Yang di body tertulis 820, yang terbaca 900 lebih. Ini lebih bagus. Ini lebih bagus. Nah, begitu. Bagaimana yang rusak? Kalau kita ukur dengan multimeter digital ini, ya, yang rusak jelas, yang cukup jauh dari nilai yang tertera di body elko ini, ya, di body elko ini. Contohnya, yang di sini adalah 2200 mikro, yang terbaca oleh multimeter 500 mikro atau 600 mikro, bahkan 100 mikro. Itu terbukti
elko tersebut rusak, sudah turun nilainya. Apalagi kalau tidak terbaca, yaitu yakin 100% rusak, tidak bisa dipakai lagi. Begitu. Silakan yang mau beli seperti multimeter seperti ini untuk cek elko dan kapasitor, silakan. Dan untuk memakai multimeter analog yang seperti tadi juga masih bisa digunakan ya untuk tes. Yang penting kita tahu bagaimana cara ngetesnya, begitu. Dan selanjutnya saya juga punya alat tes elko khusus. Ini saya rakit sendiri ya. Ini saya rakit sendiri. Nah, ini saya rakit sendiri. Saya beli kitnya, kit multimeter, kit ESR analog ya, kit ESR analog. Dan kebetulan saya punya bekas multimeter ini yang rusak, yang jarumnya masih bagus. Lalu saya rakit kit ESR-nya ke dalam multimeter ini. Nah, seperti ini, saya nyalakan dulu. Nah, kalibrasinya seperti ini. Nah, harus di 0 ya, kalibrasi dulu. Nah, ini saya akan tes, contohkan 220 mikro. Tuh, jarum bergerak ke 0. Nah, multimeter lagi. ESR analog ini apabila nilai elko-nya di atas 100 mikro, pasti di saat kita tes jarum ini mentok ya. Jarum ini mentok ke 0, ke kanan. Itu tandanya elko-nya masih bagus. Tetapi kalau elko-nya nilainya di bawah 100 atau di bawah 50 mikro, ESR analog ini membaca di tengah atau seperempat ya, sesuai mikronya. Dan apabila kita tes elko ini jarum sama sekali tidak bergerak, nah itu adalah elko yang rusak. Kenapa saya bikin alat ESR analog ini? Karena ESR analog ini punya kelebihan tersendiri, yaitu saya gunakan tes elko tanpa dicopot dulu seperti ini. Ini bisa tes elko langsung di PCB tanpa dicopot dulu. Terbaca ya, terbaca mana elko setengah kering, mana elko yang sudah kering, yang tidak berfungsi lagi. Ini bisa langsung kita tes, seperti itu, tes di PCB-nya langsung. Tidak perlu dicopot dulu. Nah, ini sangat membantu. Sangat membantu apabila elko tersebut, seperti yang saya sudah katakan tadi, elko-nya mulus, luarnya mulus, tetapi kenapa tegangannya jelek? Tegangan yang menyuplai rangkaian elektronik itu jelek, tidak normal, padahal elko ini mulus. Nah, dengan ESR analog ini, kita bisa tes langsung di PCB-nya. Oh, elko ini ternyata mulus di luar, dalamnya sudah rusak atau kering, gitu. Sangat cepat ya. Untuk elko, untuk mengetes elko, saya selalu mengutamakan alat ini, ESR analog, karena langsung bisa dites di PCB tanpa dibuka dulu, tanpa dicopot dulu, dan akan cepat mengetahui elko yang sudah rusak. Contohnya di Polytron. Di Polytron sering penyakitnya itu standby ya. Tegangan bagus, tetapi nyala sebentar langsung standby lagi. Kan itu biasanya kebanyakannya di area vertikal. Di situ ada elko 50 volt, 4,7 mikro, dan 50 volt, 1 mikro. Nah, di situ saya tidak mencopot langsung, dan saya cek langsung di PCB dengan ESR analog ini. Dan apabila yang 54,7
mikro ini dites jarum ini tidak bergerak, ya 100% itu saya copot dan saya ganti. Dan biasanya apabila cuma itu penyakitnya, TV langsung normal kembali. Seperti itu. Tidak membutuhkan waktu yang cukup lama. Ya, begitulah sedikit penjelasan tentang cara bagaimana mengetahui elko yang masih bagus atau yang sudah rusak di suatu rangkaian elektronik. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam Putra Media.